Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai trapezoid rule. Yang pertama, apa itu pengertian dari trapezoid rule? Trapezoid rule adalah aturan yang mengevaluasi luas di bawah kurva dengan membagi luas total menjadi trapezium yang lebih kecil daripada menggunakan persegi panjang. Integrasi ini bekerja dengan memperkirakan wilayah di bawah grafik suatu fungsi sebagai trapezium dan menghitung luasnya. Aturan ini mengambil rata-rata dari jumlah kiri dan kanan. Ayo kita lanjut ke rumusnya. Misalkan fs adalah fungsi yang kontinu pada interval AB. Sekarang bagi interval AB menjadi sebanyak n subinterval yang sama lebar dengan masing-masing lebarnya. Rumus dari lebar adalah B atau bagian kanannya dikurang A, yaitu bagian kirinya dibagi dengan n, yaitu jumlah banyak potongan. Dengan delta S itu lebar dari setiap trapezium. Dan S ini sama dengan A ditambah I delta S. Kita bisa nengok di sini A itu yaitu S0 dilanjuti dengan S1, S2, S3 hingga Sn-1 dan B atau Sn. Maka kita bisa mengetahui bahwa rumus dari aturan trapezium atau trapezoid rule adalah integral dari fx dengan batas atas B dan batas bawah A adalah delta x dibagi 2 dengan isinya fx0, yaitu yang A, ditambah 2 kali fx1 tambah 2 kali fx2 hingga 2 kali fxn-1 ditambah di sini nggak nampak tapi fsn, yaitu B, di mana di antara A dan B akan selalu dikali 2 seperti yang di rumus ini. Jadi di sini ada soal perkirakan daerah di bawah kurva integral 1 sampai 5 1 tambah x kuadrat dx jika n sama dengan 4 menggunakan trapezoid rule. Jadi di sini saya sudah menggambarkan gambar dari kurva, dan daerah yang ingin dicari adalah daerah di bawah kurva, yaitu yang diarsir. Untuk mencari daerah di bawah kurva, maka saya akan menggunakan trapezoid rule. Dan rumus dari trapezoid rule adalah delta x dibagi 2, kemudian dikali f x0 ditambah 2 fx1 tambah 2 fx2 dan seterusnya, kemudian terakhir ditambah fx yang terakhir. Nah, kemudian untuk rumus mencari delta x juga, yaitu B dikurang A kemudian dibagi oleh n-nya. Di sini di soal juga sudah diketahui n-nya adalah 4, kemudian A dan B-nya itu adalah 1 dan 5. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari delta x. Kita masukin saja 5 kurang 1, kemudian dibagi n-nya itu 4. Jadi delta x yang bukan adalah 1. Delta x itu adalah interval dari batas A ke B. Jadi di sini kita bisa menemukan x1, x2 dan x3-nya, yaitu 2, 3 dan 4. Maka jika sudah ketemu delta x dan x0, x1, x2, x3 dan x4, kita bisa langsung masukin saja ke dalam rumus trapezoid rule. Jadi delta x-nya itu adalah 1 per 2 kemudian dikali fx0. Jadi untuk mencari fx0 itu kita tinggal memasukkan x0-nya itu ke dalam fungsi. Jadi jika memasukkan x0 maka akan mendapatkan 2, kemudian ditambah 2 kali fx1. x1-nya adalah 2, jika dimasukin maka akan mendapatkan 5. Kemudian ditambah lagi dengan 2 kali fx2. x2-nya di sini adalah 3, maka dimasukin akan mendapatkan 10. Kemudian 2 dikali x3. x3-nya adalah 4, maka jika dimasukin ke dalam fungsinya kita akan mendapatkan 17. Kemudian untuk yang terakhir, x4 tidak dikali oleh 2, jadi langsung dimasukin aja ke dalam fungsinya.
Jika dimasukin maka akan mendapatkan 26. Tinggal di sini tinggal dihitung, jadi setengah dikali 2 tambah 10 tambah 20 tambah 34 dan kemudian tambah 26. Jadi ini setengah dikali 92, jadi 92 per 2, dan hasil akhirnya, hasil aproksimasi daerah di bawah kurva itu adalah 46. Kenapa kita lebih memilih untuk memakai integral dibandingkan trapezoidal rule? Meskipun trapezoidal rule berguna untuk memperkirakan integral, cara ini tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah akurasi, complex function, dan mathematical rigor. Akurasi. Trapezoidal rule adalah sebuah pendekatan. Luas tepat di bawah kurva dapat ditemukan dengan lebih baik menggunakan integral yang memperhitungkan bentuk tepat dari fungsi tersebut. Yang kedua, saat jumlah subinterval n meningkat, pendekatan tersebut membaik, tetapi mungkin masih tidak seakurat integral sesungguhnya. Yang kedua ada complex function. Untuk fungsi yang kompleks atau sangat osilatori, trapezoidal rule mungkin memerlukan jumlah subinterval yang sangat besar untuk mencapai akurasi yang dapat diterima. Sedangkan integral, ketika dapat diselesaikan secara analitis, memberikan hasil yang tepat tanpa memperdulikan kompleksitas fungsi. Dan ada juga mathematical rigor. Integral adalah konsep fundamental dalam kalkulus, menawarkan kerangka matematika yang ketat untuk menghitung luas, volume, dan kuantitas lainnya. Mereka didefinisikan secara tepat menggunakan batas dan memberikan hasil yang tepat berdasarkan sifat fungsi yang diintegralkan. Ya, sekian dari kelompok saya. Terima kasih.